Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Risalah Allah. Wahai saksi-saksiku, bersuaralah menyampaikan pesan-pesanku. Jangan hiraukan siapapun yang mengintai kalian, karena risalahku, semua itu untuk hamba-hambaku, membantu saudara Palestina segera dalam iman Islam, peduli pada saudara Muslim kalian. Sebelum aku tentukan satu hal yang besar, kalian tidak tertinggal. Sungguh penjagaanku terhadap kalian dengan penjagaan tertinggi. Jika Rukoya merasa takut karena fitnah-fitnah, sungguh aku Allah hentikan. Ketika aku bangkitkan keberaniannya, dia tidak akan bisa berdiam. Sesungguhnya aku Allah menjaganya, dan begitu juga kalian saksi-saksiku. Waktu kalian untuk menyebarkan seruanku untuk golongan kanan dengan pintu sedekah, hanya tersisa 2 purnama penuh. Dan 1 purnama telah berlalu setengahnya. Dan janganlah kalian berdiam diri. Aku Allah telah menentukan siapapun dari kalian berada dalam kesaksianku. Sungguh, kalian tidak akan tertinggal, kecuali kalian merugi karena angan-angan, dan mengada-adakan ketentuan kalian, dan berbuat yang tidak aku ridhoi. Sungguh, kalian tanpa kerugian, apabila kalian hanya berjalan di jalan ketentuanku, dan berjalan di jalan Muhammad. Muhammad sangat patuh dan santun padaku, dan Muhammad tidak pernah membantahku kecuali menjalankan perintahku. Begitu pula saksiku Rukoya, dia hanya menulis atas semua perintahku, dan memanggil hamba-hambaku tanpa menuntut balas, kecuali dia hanya ingin pesanku tersebar. Saksiku Rukaya bagian dari Isa ibnu Maryam, hingga dia bersaksi atas kedatangan pesan Isa ibnu Maryam dengan yakin, tanda Isa ibnu Maryam akan datang, pesannya mendahuluinya datang. Aku Allah kumpulkan mereka kelak, sebagaimana mereka selalu bersama-sama di alam ruh. Hanya saja seorang hamba pilihanku selalu dengki kepadanya, dan sungguh, kejahatan yang dahsyat akan memburunya kelak, ketika Ad-Dajjal bangkit, dan iblis Ad-Dajjal menunggangi tubuhnya. Sesungguhnya di batas zaman, semuanya akan berlaku nyata. Bahkan kalian akan melihat dengan takjub dan takut kekuasaanku begitu nyata di hadapan kalian, sebagaimana aku Allah bersaksi. Aku perlihatkan pada Ruqayyah mimpi-mimpi, dan aku ta'wilkan. Sungguh, salah satu kenabian itu, ketika hambaku bermimpi, akulah Allah yang membuka mimpinya, dan aku benarkan. Maka benar, sebagian dari petunjukku, dari kabar-kabarku, kelak ketika aku Allah bersaksi, aku perlihatkan bagaimana Ruqayyah mendapatkan risalahku dan mimpinya di masa kecilnya dengan satu kitab besar di hadapannya, dan dia di dalam api yang membakarnya. Di hadapannya satu kitab besar yang dia menyangka itu Al-Quran. Sesungguhnya, itulah risalah Ar-Rahman, dan api itu dingin baginya, sebagaimana aku dinginkan api yang membakar Ibrahim. Sesungguhnya jika bukan dengan perlindunganku, firmanku yang berbahaya dan menakutkan akan mencelakakannya. Sebagaimana para ahli ilmu berkata, tidak ada lagi wahyu-wahyu, dan tidak ada lagi nabi dan rasul. Dukalah surat Ghafir ayat 15. Surat Ghafir, Bismillahirrahmanirrahim artinya, ayat 15, dialah yang maha tinggi derajatnya, yang memiliki ars, yang menurunkan wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya, agar memperingatkan manusia tentang pertemuan hari kiamat. Sungguh, aku berkuasa dengan kehendakku, dan aku berikan firmanku, untuk kalian mendapat peringatan. Hari kiamat akan nyata di zaman kalian. Sesungguhnya kalian hanya beriman kepadaku Allah, dan beriman kepada hari akhir, berkata baik, atau diamlah, jika kalian tidak bisa berkata baik. Ketika rahasia aku buka, kalian tidak celaka. Ketika kalian bersangka aku Allah setan, jin, dan iblis Ad-Dajjal,
ampunanku telah aku tutup, dan kalian dalam kerugian. Sungguh, jika kalian tidak beriman pada ucapanku, biarkanlah saksiku menyampaikan risalahku. Akan ada hamba-hamba yang beriman, yang menemui risalahku, dan mereka terkumpul dalam golongan terdahulu beriman, dan golongan kanan, sebelum satu hal yang besar, dan satu hal yang sulit untuk mendapatkan golongan ke kanan. Kelak kalian akan mengetahuinya. Saksiku akan aku kumpulkan dengan cahayanya, Isa ibnu Maryam, sebagaimana mereka berdua memiliki cahayaku, kun fayakunku. Aku perlihatkan mimpi alam ruh ruqyah, sungguh, semua kelak akan menjadi nyata, sebagaimana aku perintahkan Ruqyah menulis semua yang aku tulis di lauh mahfudku. Walaupun kalian menyangka aku adalah Ad-Dajjal, dan pesan yang disampaikan Ruqyah diada-adakan, sungguh mudah bagi kalian memujinya. Buatlah semisal, dan keluarkanlah rahasia-rahasia sebagaimana yang aku firmankan, akan tetapi bukan dariku, tapi dari kedustaan kalian. Kemudian kelak kalian akan aku benamkan di neraka jahanamku. Siapapun yang memperkarakan kesaksian Ruqyah dan mengolok-oloknya, aku Allah yang akan berperang dengan kalian. Sungguh, kalian akan terombang-ambing dalam kesesatan. Bukalah surat An-Najm ayat 37 hingga 38 wahai Ruqyah. Surat An-Najm, Bismillahirrahmanirrahim artinya, ayat 37, dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji. Ayat 38, yaitu bahwa seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Ayat 39, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Ketika aku turunkan ayat-ayat suciku pada risalah Ar-Rahmanku, sungguh, aku sempurnakan panggilanku dengan hukum-hukumku dan penjelasan-penjelasan dariku Allah. Bukalah surat An-Najm ayat 42 hingga 45 wahai Ruqyah. Surat An-Najm, Bismillahirrahmanirrahim ayat 42, dan sesungguhnya kepada Tuhanmu lah kesudahannya segala sesuatu. 43, dan sesungguhnya dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis. Ayat 44, dan sesungguhnya dialah yang mematikan dan menghidupkan. Ayat 45, dan sesungguhnya dialah yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan. Jika keyakinan kalian lemah padaku, sungguh, ingatlah, akulah Allah yang maha memenuhi janji, dan bersantunlah kepadaku pada jalan yang lurus, di jalan Muhammad. Bukalah surat An-Najm ayat 52 hingga 62. Surat An-Najm, Bismillahirrahmanirrahim artinya, ayat 52. Dan juga kaummu sebelum itu, sungguh mereka adalah orang-orang yang paling dolim dan paling durhaka. Ayat 53, dan prahara angin telah meruntuhkan negara kaum Lut. Ayat 54, lalu menimbuni negeri itu sebagai azab dengan puing-puing yang menimpanya. Ayat 55, maka terhadap nikmat Tuhanmu yang manakah yang masih kamu ragukan? Ayat 56, ini Muhammad salah seorang pemberi peringatan di antara para pemberi peringatan yang telah terdahulu. Ayat 57, yang dekat hari kiamat telah makin mendekat. Ayat 58, tidak ada yang akan dapat mengungkapkan terjadinya hari itu selain Allah. Ayat 59, maka apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini? Ayat 60, dan kamu tertawakan dan tidak menangis. Ayat 61, sedang kamu lemah darinya. Ayat 62, maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia.
Maka nikmat mana lagi yang kalian dustakan, wahai manusia, dan jadikanlah perumpamaan bagi kalian, sebagaimana aku perlihatkan pada saksiku, sebagaimana aku perlihatkan kepada Muhammad, dan sungguh, dia tidak dalam keraguan-raguan, sebagaimana aku perintahkan bersaksi, dan menyampaikan cahaya Ahmad, tidak akan melihat dalam kegelapan, dan tidak ada kegelapan dalam cahayaku. Bukalah surat An-Najm ayat 13 hingga ayat 18 wahai Rukaya, dan itulah perumpamaan bagi kalian. Surat An-Najm, Bismillahirrahmanirrahim artinya ayat 13, dan sungguh, dia Muhammad telah melihatnya dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain. Ayat 14, yaitu di Sidratul Muntaha. Ayat 15, di dekatnya ada surga tempat tinggal. Ayat 16, Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Ayat 17, penglihatannya Muhammad tidak menyimpang dari yang dilihatnya itu, dan tidak pula melampauinya. Ayat 18, sungguh, dia telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang paling besar. Dan di sisi Jannah Isa ibnu Maryam, di sanalah Ruqayyah bertempat. Sungguh, akulah Allah yang berkuasa menjadikan jadi apa yang aku kehendaki. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maha benar Allah, apa yang disingkapkan dan apa yang diucapkan. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Amin ya Allah ya Rabb, ya Sami ya Basir. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.